Selamat pagi semuanya, selamat pagi menjelang siang. Bagi yang masih di luar, saya persilakan untuk masuk ke dalam. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau mulai ibadah kita mau ibadah sama-sama, kita mau puji Tuhan sama-sama. Mari saya persilahkan semuanya untuk masuk ke dalam dan mengambil tempat duduk. Sebelum tempat duduknya diambil orang. Ayo cepetan. Kalau lama-lama nanti tempat duduknya diambil orang. Ya bagi yang udah di dalam, ayo kita mau mulai dengan doa sambil menunggu yang di luar. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas rahmat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang gak habis-habisnya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semua perlindungan-Mu ya Bapa, kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami semuanya Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu Yesus. Bahkan saat kami bangun pagi hari ini Tuhan, saat kami bisa menarik nafas Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, kami gak mau lupakan ya Bapak bahwa semua mukjizat baik kecil maupun besar itu semua adalah datang daripadamu, pemberianmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mulai ibadah kami mau menaikkan puji-pujian yang terbaik untuk-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Di hari pertama ini, di awal minggu ini Tuhan, kami mau memulai dengan benar Tuhan, dengan membawa korban syukur kami kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus, semoga semua persembahan kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Dan bagi pembicaramu pada pagi hari ini Tuhan, Engkau Yesus yang berbicara melalui Bobby Tuhan, untuk dia bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya. Amin. Ayo saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian kita yang pertama, sing sing sing. Kita naikkan bersama-sama ya. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love? What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one. You are the one we're living for. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Let's sing it. What's not to love about you? What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for.
ada sama kita. Amin. Mari kita naikkan pujian yang berikutnya. Aku diberkati. Kasih setia Tuhan selalu ada sama kita. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari semuanya sama-sama katakan, kasih setia Tuhan selalu ada nyata bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah kita sanggup melimpahkan segalanya. Amin. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas semua berkat rahmat-Mu. Haleluya. Haleluya. Saya undang semuanya untuk silakan duduk. Kita akan menyaksikan suara gembala sama-sama. Saudara yang kasih, sebentar lagi yaitu beberapa hari lagi kita memasuki yang kita tunggu-tunggu Kingdom Leadership Conference Day di sini di Lembah Pujian di Denpasar. Dan kita tahu bahwa sifat daripada kerajaan itu selalu mengembang, invasi. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Kristus memasuki satu daerah baru, tetapi karena kasih. Di dalam Yohanes pasal 4 dikatakan
ketika orang-orang Yahudi menolak dia pergi yaitu kembali ke Galilea, tetapi harus melintasi daerah Samaria. Di dunia ini ternyata dengan pendidikan yang begitu tinggi, teknologi yang begitu maju, rasialisme bertambah-tambah saudara ya. Lihat apa yang terjadi di Amerika, BLM, Black Lives Matters. Bahkan benci polisi, mereka membuat Blue Lives Matter sebab di sana seragamnya biru. Tetapi firman Allah mengatakan Yesus sengaja melintasi daerah Samaria. Orang Yahudi begitu menganggap rendah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang Israel yang baru kembali daripada dulu dibuang oleh kerajaan Asyur. Dan mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Kita lihat bagaimana dunia ini memisah-misahkan karena ras, karena etnis dan sebagainya. Dan saking resisnya, saking menganggap rendahnya, mereka itu sengaja menyeberang sungai Yordan. Masuk di daerah yang sekarang kita sebut Jordania, ya, seberang sungai Yordan ya, di sebelah timur dari sungai Yordan. Baru kembali dan mereka tidak mau melintasi yang lebih mudah, yaitu melintasi daerah Samaria. 400 tahun mereka mengalami seperti itu. Dan mereka saling mengejek, saling menghina satu sama lain. Tetapi Kristus, kita hidup ini cuma mengikut Kristus saudara. This is a kingdom invasion. Dia memasuki satu daerah baru. Dan saudaraku, dia bertemu dengan seorang wanita di tepi sumur. Dan wanita itu berkata, masakan orang Yahudi meminta minum daripadaku, seorang Samaria. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus begitu rendah hati, berilah aku minum. Satu kata itu merubah peradaban, merubah sejarah saudara. Di mana ada rekonsiliasi. Dan bagaimana pada saat itu ketika Yesus melayani wanita ini dan mendidik dia dan mengatakan, I am he, akulah dia. Wanita itu berkata, kami mendengar akan ada Mesias. Dan dia memberitahukan segala sesuatu pada kita. Dan tersenyum Yesus berkata, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Dan kita tahu bagaimana dia lari ke kota. Dan sebagian besar dari kota Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menurut catatan sejarah gereja, wanita yang sederhana ini disebutkan namanya. Dia adalah Potini. Potini adalah seorang evangelis wanita yang luar biasa. Dia sempat pergi ke Alexandria di Mesir. Kemudian sampai dipanggil. Dan kemudian saudara bagaimana jadi martir di Roma. Bersama 5 orang saudarinya dan putri-putrinya. Saudaraku, hidup seseorang diubahkan. Karena ada seorang yang mau menerobos sengaja ke daerah Samaria. Temukan Samaria saudara. Yang selama ini mungkin hostile. Yang mungkin kurang senang dengan kita. Tetapi dengan kasih Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Samaria menerima Injil kerajaan. Dan Yesus berkata, I am he, akulah dia. Perkenalkan Kristus kepada Samaria saudara. God bless you all. Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ujung bumi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. So dengan itu kita mau berdoa untuk persembahan, tapi sebelumnya juga kita mau mendoakan untuk anak-anak. So mari kita semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau arahkan tangan kita ke depan. Okay, all the children can come up forward. We're gonna pray for you. Okay, yes. Firman Tuhan bilang, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, karena orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. For of such are the kingdom of God. That's what the Bible says. So let's stretch our hands. Mari kita arahkan tangan kita kepada setiap anak-anak di sini. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Grateful Lord we are for each and every one of your sons and daughters. Terima kasih Tuhan, kau berkati setiap anak-anak ini Tuhan dalam sekolah mereka, kehidupan mereka Tuhan. Mereka semakin besar jadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Berikan hikmat pada orang tua mereka juga Tuhan yang membesarkan mereka Tuhan. Dan curahkan hikmat kepada mereka. So each of them Lord will grow up loving Jesus and loving their neighbors, Lord. Bless them in their studies, sekolah mereka Tuhan. And apapun yang mereka lakukan Tuhan tuntun. Setiap keputusan-keputusan dalam kehidupan mereka Tuhan mereka ambil sesuai dengan
rencanamu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bless the Sunday school teachers who is going to be teaching them as well Lord. Setiap guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. All the kids, you can go to the Sunday school. Go with your teachers. Dan bagi setiap Anda yang ada di tempat ini, mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan yang akan kita berikan bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan dengan sukacita di hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Karena setiap berkat yang ada dari pada kami yang kami miliki Tuhan, yang ada bersama dengan kami semuanya datang dari Engkau. Pekerjaan kami, kesehatan kami semuanya Tuhan datang dari Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa Tuhan, dan kami percaya Bapa bahwa setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, di gereja Tuhan, diberkati Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami karena kami tahu Tuhan dengan iman Tuhan bahwasanya Tuhan yang kami berikan kepada Tuhan ini Tuhan semuanya adalah milik Tuhan, dan pada saat kami memberikannya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan kehidupan kami, setiap orang-orang yang berkorban, umat-Mu yang berkorban, Tuhan berkati kesehatan, keluarga, dan juga apapun yang mereka lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi yang melayani untuk persembahan bisa maju. Terima kasih Yesus, semua pertolongan kami datangnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya,
kuatkan kami. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, Yesus. Saat kami melihat ya Bapa, kehidupan kami di mana kami berada sekarang Tuhan, penyertaan-Mu itu gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Penyertaan-Mu itu selalu ada Tuhan, mengikuti kami kemanapun kami pergi Yesus. Saat-saat kami lemah, saat-saat di mana kami melalui lembah kekelaman, kami lihat Tuhan bahwa Engkau ada di sana Tuhan, penyertaan-Mu ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di masa depan Tuhan, saat kami mengalami lembah kekelaman, kami juga mau mempunyai iman bahwa Engkau juga akan ada di sana. Engkau pasti ada di sana. Engkau yang akan menuntun kami, menggendong kami untuk kami bisa melalui semua tantangan, cobaan ya Bapak, ujian hidup ini Tuhan. Dan kami akan keluar menjadi seorang pemenang Tuhan, menjadi lebih kuat lagi dalam iman kami Yesus. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu itu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Setiap kami Tuhan yang datang ya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, tidak akan ada yang pulang dengan sama. Kami percaya Tuhan, kami diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan. Firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Tuhan, mengoreksi kami, membentuk kami Tuhan, agar kami Tuhan semakin cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap umat yang datang ya Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, semuanya Tuhan dikenyangkan oleh firman Tuhan, disegarkan, diberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, umat yang percaya katakan, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, mengucap syukur bisa kebaktian pada pagi hari ini Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama dari kitab Pengkhotbah pasal yang 7. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 20 yang ditulis oleh Raja Daud. Dan hari ini adalah kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh anak dari Raja Daud bernama Raja Salomo. So, kita belajar minggu lalu bahwa Raja Daud adalah seorang raja yang cinta Tuhan, namun tidak sempurna ya. Namanya manusia bisa melakukan kesalahan. Tetapi puji nama Tuhan, dia adalah seorang yang setiap kali kalau melakukan kesalahan langsung apa Bapak Ibu? Tidak menjauh dari Tuhan, tetapi lari kepada Tuhan. Dan kita belajar sama-sama, kita manusia kalau kita melakukan kesalahan, jangan lari dari Tuhan. Lari kepada Tuhan. Amin. Siapa yang butuh Tuhan Yesus setiap hari? Saya juga butuh Tuhan. Kita semua butuh karena kita nggak sanggup ya hidup sendiri. Nah, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo di usianya yang tua. Raja Salomo ada menulis beberapa beberapa Mazmur. Karena kitab Mazmur itu diisi ada banyak menulis ya Bapak Ibu. Tetapi di usia mudanya ia menulis kitab Amsal dan juga kitab Kidung Agung. Nah, dua kitab itu pada saat dia masih muda. Di masa mudanya bertemu dengan Tuhan 2 kali Bapak Ibu. Ya, kitab Raja-Raja menuliskan dia ketemu Tuhan 2 kali. Namun di masa tuanya, kita juga lihat di kitab Raja-Raja, Raja Salomo ini, dia mulai tidak setia. Tidak setianya bagaimana Bapak Ibu? Kalau Anda baca, Tuhan suruh jangan mengambil istri dari wanita-wanita yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi Raja Salomo merasa, saya kan sudah ketemu Tuhan. Oke lah, nggak apa-apa. Keputusan-keputusan kecil yang dia ambil, kompromi Bapak Ibu ya. Ya oke lah, mungkin saya bisa mengubah istri saya nanti. Oke lah, nggak apa-apa. Saya sama wanita dari negara ini nggak takut akan Tuhan, oke lah. Tetapi akhirnya apa Bapak Ibu? Erosi rohani ya. Hatinya mulai dierosi sedikit demi sedikit. Keputusan kecil menjauh dari Tuhan. Sampai akhirnya kitab Raja-Raja menulis di masa tuanya Salomo, istri-istrinya mencondongkan hatinya itu kepada Allah-Allah berhala. Salomo sempat meninggalkan Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan apa Bapak Ibu? Dia masih ada kesempatan untuk bertobat. Dia masih sadar ya Bapak Ibu ya. Karena apa?
benih-benih firman Tuhan yang ditabur oleh Raja Daud pada Raja Salomo ini tidak terbuang sia-sia. Pelayanan Raja Salomo membangun bait Tuhan ya, tidak sia-sia. Jadi ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini tidaklah sia-sia. Menjadi benih yang ditabur untuk masa hari tua kita, hari depan kita, dan juga untuk anak dan cucu kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan Raja Salomo sempat bertobat, dan pada saat bertobat itu penuh penyesalan Bapak Ibu. Di usia yang tua. Nah, biasanya penyesalan selalu ada di mana Bapak Ibu? Belakangan ya, gitu. Orang itu kalau melakukan dosa enak atau tidak Bapak Ibu? Awal-awalnya enak, tetapi pada akhirnya itu membawa suatu penyesalan yang jauh lebih besar daripada semuanya yang enak itu. Nah, Raja Salomo akhirnya merasa, Tuhan memberi saya kesempatan kedua, saya ingin keturunan saya jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Dan yang terjadi, ditulislah 12 pasal di kitab Pengkhotbah. Di ayat-ayat pasal-pasal yang pertama, Raja Salomo menyatakan segalanya itu sia-sia. Ya, segala yang dia inginkan, dia lihat, dia dapatkan. Tetapi dia merasa kok semuanya seperti usaha menjaring angin. Semuanya seperti meaningless, Bapak Ibu. Hidupnya seperti begitu-begitu saja. Dia merasa, loh, kok aku rasa kalau aku sudah bisa mencapai pencapaian segini itu, aku akan bahagia. Kok gini-gini saja ya? Dia menjadi kecewa atas kehidupan. Dia merasa, loh, kok hidup kayaknya berputar-putar begini-begini saja ya? Nah, kita akan belajar sama-sama apa yang Raja Salomo alami dan jalani. Dan dengan itu kita mau baca Pengkhotbah 7. Ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-14. Mari kita bisa sama-sama baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Karena kita percaya firman Tuhan yang kita baca membuat iman kita timbul. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. Anda yang di rumah juga, kalau Anda mendengarkan melalui archive YouTube, mari buka Alkitab Anda dan baca sama-sama dengan kita. 1, 2, 3. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Pada hari mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Siapa dari kita yang tahu hari esok? Tidak ada. Kita bisa berencana untuk hari esok. Tetapi sebenarnya kita tidak tahu sepenuhnya hal-hal yang akan terjadi. Yang bisa kita lakukan setiap hari, berserah kepada Tuhan. Makanya penting Bapak Ibu sebelum kita beraktivitas setiap hari, pagi kita doa dulu. Kita minta tuntunan Tuhan. Dalam 24 jam itu banyak keputusan yang harus kita ambil kan ya. Nah, keputusan-keputusan itu kita butuh tuntunan Tuhan. Bagaimana kita bisa pastikan keputusan kita ini keputusan yang benar? Kita harus dituntun oleh firman Tuhan. Jadi setiap hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai ada hari tanpa membaca setidaknya satu aja firman Tuhan. Ayat. Nah, dari satu ayat menjadi 2 ayat. 2 ayat nanti menjadi 1 pasal di pagi hari. 1 pasal di malam hari. Kenapa penting Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kita percaya ya, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan ini tuh lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ibrani pasal 4 berkatakan, menusuk amat dalam, sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dan ia tahu pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kita benar-benar bisa tahu dengan firman Tuhan itu, mana keputusan-keputusan yang harus kita ambil, dan mana yang jangan kita ambil. Amin. Ayat 8 berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati.
kita bisa mengawali sesuatu dengan baik, tapi kalau akhirnya bobrok, apa gunanya Bapak Ibu? Namun ada juga yang awalnya mungkin tidak baik kehidupannya, tetapi pada akhirnya mengambil keputusan yang benar, hidupnya baik. Lebih baik lagi kalau dari awal hingga akhir, baik adanya. Bukan berarti sempurna Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita hidup sama Tuhan, dituntun Tuhan, kalaupun kita mengambil keputusan itu ada miss, kita missnya tidak terlalu jauh Pak Ibu ya. Jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab firman Tuhan berkata, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang benar itu apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Kita bisa jatuh Bapak Ibu? Bisa. Bisa ambil keputusan yang salah? Bisa. Tetapi salah pun tidak terlalu miss, terlalu panjang, terlalu jauh. Jadi marilah kita, setiap dari kita ambil keputusan, saya mau hidup benar hari ini. Mau bayar harga, supaya apa? Supaya hari depan saya lebih baik. Dan bila mana kita di awalnya itu mungkin dulu memiliki usaha dan tidak berhasil atau bangkrut gara-gara keputusan yang salah. Gara-gara mungkin dulu terlalu berambisi tanpa spekulasi yang baik, tanpa perhitungan yang baik. Atau kita menghabiskan semuanya dalam judi. Apapun itu juga yang lalu. Biarlah yang baru. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita terima Tuhan Yesus, yang terjadi adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, bahwasanya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Dan percayalah kita terima Yesus, dosa kita diampuni. Kita terima Yesus, dapat kehidupan yang baru. Bisa start new. Berapa banyak di sini pernah punya penyesalan masa lalu? Saya juga Bapak Ibu ya. Saya orang pertama yang mengangkat tangan, aduh saya menyesal. Mungkin kalau punya mesin waktu ya, bisa bilang ke diri saya yang lama, Bobby jangan lakukan ini. Bobby lakukan yang itu saja. Bobby jangan ke jalur yang ini, ke jalur yang itu saja. Tapi puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang bisa membuat masa lalu, masa depan, dan masa sekarang ini semuanya bekerja sama mendatangkan sesuatu yang baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Bukankah itu hal yang luar biasa Bapak Ibu? Jadi kita bisa lihat di masa lalu hal yang buruk, di masa kini hal yang baik, dan di masa depan hal-hal yang akan datang, Tuhan turut campur, semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Siapa yang percaya hal itu? Saya percaya. Karena saya percaya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, bagi kita yang sudah terima Yesus, menjadi anak-anak Tuhan, diadopsi, dan kita berhak mendapatkan janji-janji Tuhan. Amin. Firman-Nya berkata janji Tuhan, ya dan amin. Berarti pasti terjadi. Akhir segala sesuatu yang baik itu lebih penting daripada awal yang baik. Kalau awal yang baik tapi akhirnya buruk, sayang seperti Raja Saul. Bapak Ibu Saudara sekalian, diurapi Tuhan jadi raja, tetapi akhirnya mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan dagingnya saja. Apa yang nafsunya inginkan, dia ambil keputusan itu. Akhirnya apa? Matinya tragis. Anaknya, putra mahkotanya Yonatan, akhirnya juga mati di medan peperangan. Tapi Daud selalu pastikan hidupnya ambil keputusan yang benar. Dan semasa hidupnya, kalau salah, langsung cepat-cepat lari kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Jangan kita merasa, ya udahlah saya sudah dosa, ini dosanya udah nanggung ya, udah setengah badannya nyebur sekalian lah saya lah. Ya sudahlah gitu, saya ya sudah sudah kumpul kebo berapa tahun, ya udah langsung aja lah, terus lah, ngapain lah, udah nanggung ya gitu ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita mau ambil keputusan seperti Yosua katakan. Hari ini ada di depanmu ini apa? Hidup dan mati, berkat dan kutuk. Pilihlah hidup, pilihlah berkat. Musa juga mengajarkan hal itu. Dan Yosua bilang, terserah kalian orang-orang Israel, kalau kalian mau hidup menyembah orang Tuhan-Tuhan yang berhala. Tapi saya dan keluargaku, kita akan hidup melayani Tuhan. Yosua tahu orang-orang Israel ini banyak yang hidupnya ngawur Bapak Ibu. Tapi dia merasa, yang penting aku dan hidup keluargaku mau jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang di sini mau hidup yang benar supaya anak cucunya tidak meminta-minta. Amin, saya mau. Kita bayar harga sekarang for the future. Karena kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah berhutang.
Amin. Apa yang Anda lakukan yang benar, yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan bersorak-sorai. Hari ini, generasi kita menabur dengan mencucurkan air mata, it's okay. Tapi pasti, kita akan melihat kebaikan Tuhan semasa kehidupan kita. Amin. Dan kita belajar dari Raja Salomo, Bapak Ibu, ayat 9. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, bodoh dikatakan fool, in the heart of the fool. Siapa ini the fool? Kalau kita belajar sama-sama Bapak Ibu, fool ini orang bodoh bukan hanya orang yang tidak berpengetahuan dan belajar dari pinter, enggak. Tetapi dikatakan di kitab Mazmur 2 kali dikatakan, the fool says in his heart there is no God. Atau orang bebal, ya orang yang bodoh tersebut mengatakan dalam hatinya bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Jadi mereka orang-orang yang tidak percaya Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita biasa suka marah, kata-katanya suka sering kasar, nanti pelan-pelan bisa erosi hati kita ini. Sedikit menjauh dari Tuhan, marah lagi dikit lebih jauh dari Tuhan, lebih jauh dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Suatu hari kita bangun, kita berpikir, kok bisa ya saya ini ya? Sampai kayak gini ya? Kok bisa ya sampai selingkuh ya? Kok bisa ya saya sampai makan duit orang ya? Kok bisa ya saya sampai mengambil keputusan sejauh itu ya? Kok bisa ya saya sampai ngomong kasar sama anak dan istri saya ya? Kok bisa ya saya lakukan ini terhadap suami saya ya? Karena apa? Erosi rohani Bapak Ibu. Sedikit keputusan kecil kompromi, nanti sedikit lagi. Iblis itu pintar Bapak Ibu ya. Kalau mau membodohi kita nggak langsung brek, tapi sedikit demi sedikit. Ingatlah Yudas Iskariot. Pelayanan sama-sama Tuhan. Tapi dia mulai apa? Tidak jujur dulu masalah duit. Ya, Alkitab mencatat dia suka make duit kasnya pelayanan Tuhan Yesus untuk kepentingannya pribadi. Dia pikir, alah, cuma sedikit kok, nggak apa-apa lah. Alah, cuma sedikit, Tuhan Yesus nggak tahu lah. Cincailah Tuhan Yesus kan Tuhan Yesus murah hati, nggak apa-apa lah gitu kan. Kan mengampuni, ya nggak apa-apa nanti ketahuan saya minta maaf lah gitu sama Tuhan. Tapi sedikit demi sedikit keputusan itu, akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Mengkhianati Tuhan Yesus, kalau dia benar-benar orang yang percaya sama Tuhan, dia akan apa? Tahu, oh iya kan Tuhan dulu ngajarin dia akan bangkit di hari ketiga. Jadi saya mendingan bertobat, saya jangan bunuh diri. Tapi apa? Dia gantung diri, bunuh diri. Ya Bapak Ibu. Nah, marilah kita setiap hari diingatkan sama Tuhan ya. Selama masih ada hari ini, kita masih bisa melihat matahari seperti firman Tuhan katakan. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Kalau kita masih bisa bangun, masih bisa ambil keputusan hidup benar hari ini. Masih bisa ambil keputusan mengucap syukur. Masih bisa ambil keputusan untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Ayat yang ke-10 berkatakan, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Mari kita jangan terus hidup melihat ke belakang ya. Melihat ke belakang, aduh kalau saja saya masih hidup ini zaman sebelum pandemi, enak ya, usahanya masih baik. Aduh kalau sebelum pandemi ya, saya itu dulu masih bisa begini dan begitu. Aduh kalau saja saya ini hidup tuh dulu 10 tahun yang lalu ya, wah enak hidupku. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita terus melihat ke Mesir di masa lalu, itu tidak objektif, tidak dalam hikmat. Karena orang Israel berkata ya, lebih enak kita dulu makan di Mesir yang bisa makan daging. Musa kamu bawa kita keluar di Mesir ini, kita ngapain ini? Mau mati di padang gurun. Tapi mereka tidak ingat, selama di Mesir mereka jadi budak Bapak Ibu. Mereka iya makan enak, mungkin makan daging. Tetapi apa yang terjadi? Mereka diperbudak ratusan tahun. Hidupnya bukan seperti orang yang bebas. Kalau kita terus hidup melihat ke belakang, dan ke belakang, kita menjadi diperbudak oleh masa lalu kita. Beda ya kalau kita introspeksi diri. Melihat ke belakang kita melihat, oh iya dulu aku salah ya kehidupanku. Harusnya aku jangan males-malesan ya hidupnya ya. Harusnya aku rajin kerja ya. Oh harusnya aku dulu sekolah jangan terus bolos ya. Kalau dulu sekolah kan lulus kuliah, seenggak-enggaknya keadaanku lebih baik hari ini ya. Sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang terus menyalahkan diri kita. Kalau saja saya dulu menikah dengan orang yang berbeda. Aduh, kalau aja ya saya ini dulu ya tidak dengarkan kata-kata saudara saya untuk
berinvestasi di tempat A. Aduh, kalau aja ya dulu ya, saya tidak terlalu serakah ya. Aduh, kalau aja ya dulu saya begini dan begitu. Tidak akan ada habisnya Bapak Ibu. Belajarlah dari Raja Salomo. Dia tahu, aduh aku sempat berhala. Menyembah Allah lain. Tuhan Yesus, dulu belum Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesusnya itu belum lahir ke dunia. Jadi Allah Bapa masih ya. Dan kita tahu ada penampakan Tuhan Yesus di masa lalu, di perjanjian lama. Oh yes, kepada Yosua, Tuhan menampakkan dirinya sebagai panglima bala tentara Tuhan. Atau the commander of the army of the Lord. Kepada Abraham pula, Tuhan menunjukkan dirinya. Tapi kita tahu pada saat itu pewahyuannya adalah mereka menunggu Mesias untuk datang ya. Mesias untuk datang, penyelamat. Dan setelah ada Tuhan Yesus, dibukakanlah ya bahwa ada jalan kebenaran dan hidup. Ada di surga nanti itu ada banyak ruang, rumah Tuhan tuh besar gitu ya. Di zaman Salomo belum ada Bapak Ibu pewahyuan sampai segitu. Mereka cuma tahu adanya neraka ya atau soul mereka bilang itu ada gitu. Tetapi mereka tidak tahu sepenuhnya. Aduh kalau kita percaya akan Mesias, Allah Bapa di surga ini, nanti kita setelah mati kemana ya? Gitu ya. Apa yang akan terjadi dengan kita? Mereka pewahyuannya belum full, Bapak Ibu. Tapi kita percaya, puji Tuhan. Yesus datang, dia berkata, aku datang untuk melengkapi dan mengenapi semua kitab-kitab dan para nabi. Dan kita puji Tuhan hidup hari ini. Kita sudah tahu bahwa hari depan kita penuh pengharapan. Hari depan kita baik adanya. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi beroleh hidup yang kekal. Surga adalah jaminan untuk saudara dan saya. Neraka itu ada Bapak Ibu. Surga itu ada. Di Wahyu pasal 20 dan 21 dikatakan demikian. Sudahkah kita pastikan kemana kita akan pergi di akhir hidup kita? Saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita hidup tanpa mengambil keputusan yang paling penting itu. Terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena Yesus berkata bahwa hal kerajaan surga itu ya bukanlah soal yaitu kehidupan di dunia sekarang ini. Tapi kerajaan surga itu kita diingatkan ya. Jangan kita mengumpulkan harta di dunia ini yang mana ngengat dan karat bisa memakannya. Tetapi simpanlah harta di surga nanti. Di mana semuanya itu kekal kehidupannya. Ayat yang 11. Hidup hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Siapa yang melihat matahari? Kita yang masih hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda masih hidup bangun pagi, jangan komplain. Aduh kerja lagi, capek aku. Aduh, ketemu lagi dengan supervisorku yang bencekno itu. Atau, aduh, ketemu lagi sama teman-teman kerjaanku yang mulutnya comberan semuanya. Gitu. Atau jangan sampai kitalah yang mulutnya comberan. Tapi enggak ya Bapak Ibu ya. Di gereja ini tidak ada yang mulutnya comberan. Sudah dibersihkan semuanya pada saat memuji muliakan Tuhan tadi ya. Kalaupun ada, tadi pagi masuk gereja, dibersihkan, pulang udah berbeda semuanya ya. Mulutnya penuh dengan pujian. Amin Bapak Ibu? Ya amin dong ya. Kita mau hidup diubahkan toh ya. Tidak ada yang sempurna. Tapi kalaupun ada yang comberan mulutnya dikelorok ya Bapak Ibu ya. Dan kita percaya keloroknya itu adalah firman Tuhan ya. Diisi terus dengan firman Tuhan. Jangan lekas marah. Siapa di sini yang panjang sabar Bapak Ibu? Angkat tangan yang sabar orangnya. Angkat tangan dong. Amin dong. Dengan iman dong Bapak Ibu kita angkat tangan ya. Kalau yang pemarah siapa ya? Tidak ada ya. Kalaupun udah dulunya pemarah, udah dibentuk sama Tuhan. Menjadi semakin orangnya sabar. Amin. Dan siapa yang di sini hidupnya semakin serupa dengan gambaran Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus setiap hari, saya percaya saudara dan saya. Amin. Tidak sempurna tapi disempurnakan. Bisa katakan sama-sama, saya disempurnakan. Saya disempurnakan. Benar Bapak Ibu, sekeliling kita boleh hidup ngawur. Anda tidak harus seperti itu. Ya, sekeliling kita bisa tipu sana tipu sini. Kita bisa ambil keputusan. Aku mau hidup benar. Ya, kita sekelilingnya bisa pada ngawur hidupnya ya. Mereka mau hidup ngapain juga terserah ya Bapak Ibu. Tapi kita bisa ambil keputusan. Aku mau jadi garam, aku mau jadi terang. Aku mau berbeda hidupnya. Supaya orang lihat kita. Kok si Bapak ini beda ya hidupnya ya. Si ibu ini kok beda ya.
hidupnya ya. Kenapa ya? Pada saat itu kita bisa berkata, karena ada Tuhan Yesus di dalamku. Amin Bapak Ibu. Dan dikatakan di ayat 12, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui hikmat. Mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Hikmat seperti warisan. Karena kenapa Bapak Ibu? Amsal pasal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang membuatmu kaya. Susah payah tidak menambahinya. Dan Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Kita percaya kita menjadi berkat hidupnya Bapak Ibu. Dicukupkan. Cukup untuk membayar sekolah anak. Cukup hidupnya untuk membayar cicilan rumah. Cukup untuk melunasi kebutuhan yang ini. Cukup bisa kasih orang tua kita yang masih punya orang tua ya. Jangan sia-siakan waktu. Bahagiakanlah mereka. Amin ya. Dan pada saat kita berjalan bersama Yesus, 5 roti, 2 ikan, jadi lebih dari cukup. Dan kita percaya Bapak Ibu, warisan terbesar yang kita bisa tinggalkan untuk anak cucu, bukanlah berapa M, tetapi iman dalam Kristus Yesus. Amin. Karena kita percaya harta di surga tidak akan habis adanya. Dan kita percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, anak-anaknya cinta Tuhan. Kitab Yohanes berkata, dari 1, 2, dan 3 Yohanes, itu ada kitab Injil Yohanes, ada juga yang di dekat kitab Wahyu ya. 1, 2, dan 3 Yohanes. Dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran atau jalan dalam kebenaran. Tidak ada sukacita yang lebih besar. Amin. Berapa banyak di sini punya anak cucu, Bapak Ibu ya? Dan berapa banyak di sini yang mau punya anak cucu? Saya orang pertama yang mengangkat tangan, amin. One day punya anak cucu ya. Jangan seperti kejadian minggu lalu ya, kalau ada orang ditanya gitu Bapak Ibu. Oke, misalnya lagi ngisi di form dokter. Oke, what is your name? Misalnya Budi, gak ada namanya Pak Budi di sini ya. Ini cuma contoh ya. Oke, your age misalnya berapa gitu, 40. Oke, are you married or single? Misalnya, single gitu. Any children? Not that I know of. Itu artinya apa Bapak Ibu? Ya setahu saya, punya anak gak? Setahu saya sih enggak ya. Gitu. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Punya tidak ya. So, saya percaya di sini gak ada yang seperti itu Bapak Ibu ya. So, tapi kita percaya ya, kita anak Tuhan harus hidup berbeda. Amin. Harus hidup mau jadi berkat. Mau membawa perubahan di komunitas kita. Dimulai dari keluarga kita Bapak Ibu. Ya, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi kan dikatakan kita mau jadi berkatnya itu. Sampaikan firman Tuhan. Jadi di dalam keluarga Anda, bapak-bapak, Anda adalah imam. Ajak istri-istri dan anak-anaknya untuk doa bersama. Ya, dan kalau di sini ada yang single mothers ya, ajak anak-anaknya juga pula untuk berdoa. Ingat, Timotius di Alkitab karena neneknya Lois, mamahnya Eunike, Timotius jadi anak takut akan Tuhan. Ya, janda di Sarfat, seorang janda juga. Kita percaya ya, siapapun kita di sini atau kita di sini yatim piatu, orang tuanya sudah tidak ada lagi. It's okay. Identitas kita yang pertama, kita adalah anak Bapa di surga. Berarti kalau Bapak kita adalah raja di atas segala raja, berarti Anda adalah pangeran dan putri-putri. Amin. Oleh sebab itu, mari kita setiap hari jangan pernah kita merasa, aduh aku kok rasanya hidup sendiri ya, ditinggalkan, kok gak ada yang peduli sama aku. Percayalah, yang pertama, Tuhan Yesus sayang Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat kita percaya itu dulu, hidup kita penuh, kita bisa menjadi berkat. Kita bisa hidupnya membawa perubahan. Dan ayat 13 berkata, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang dibengkokkannya? Berarti Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah buka jalan untuk Anda, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Kalau sesuatu adalah berkat Anda, Tuhan sudah sediakan untuk Anda, nggak usah takut. Tidak akan kemana-mana. Kalau Anda memang sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan sudah menyediakan ya porsi segini untuk Anda. Orang boleh jahat sama Anda. Misalnya, aduh bagian yang harusnya jadi bagianku diambil oleh Tuhan. Oh bukan oleh Tuhan, oleh orang gitu ya. Percayalah, Amsal 13 pasti terjadi. Bahwasannya apa?
Orang yang baik meninggalkan harta warisan untuk anak cucunya. Tetapi harta orang fasik ditimbun untuk diberikan kepada orang benar. Berarti apa Bapak Ibu? Kalau orang ada ya nggak fair pada Anda, aduh bagianku diambil tuh ya, curang tuh. Ya sebisa mungkin, sebaik mungkin kita fight untuk mendapatkan itu kembali. Tetapi kalau jalur hukum udah kita lakukan, jalur kekeluargaan sudah dilakukan, tidak kembali juga Bapak Ibu Saudara sekalian, relakanlah percaya. Amsal 13 pasti terjadi. Harta orang fasik itu dia timbun, oke, kelihatannya orang fasik ini kok tambah sukses ya, tapi pada akhirnya akan dikembalikan oleh orang benar. Mungkin kalau tidak sepenuhnya Anda yang nikmati, anak cucu sudah pasti akan menikmatinya. Selama hidup kita takut akan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, dan hidup kita apa? Mundur ke satu pasal, Amsal 12. Jadi kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan kitab Amsal, ayo baca ya, gitu ya. Hanya ada 31 pasal, setiap hari bisa satu pasal tuh. Dikatakan, ada yang berlagak kaya tetapi kekurangan roti. Tetapi ada yang sepertinya biasa-biasa saja, tetapi mempekerjakan orang. Atau bahasa Inggrisnya dikatakan, Amsal 12 itu, there is one who shows himself to be rich, atau who pretends to be the big man, but lacks bread. But another looks lowly, but have a servant. Jadi apa Bapak Ibu? Dikatakan, apa yang kita lihat itu terkadang tidak sebenarnya ya. Dunia maya adalah dunia maya Bapak Ibu ya. Yang Anda lihat di Instagram, Facebook, di thread, di Twitter itu bukanlah kadang-kadang itu sepenuhnya sebenarnya. It's okay, yang punya Instagram dan lain-lain, saya juga main Bapak Ibu, it's okay gitu ya. Nah, namun kadang-kadang kita melihat apa? Waduh si ini mobilnya baru. Ya mobil saya dari dulu masih ini aja. Wah si itu ya baru shopping ke sana ke sini, jalan-jalan ke sana sini, kok kayaknya hidupnya enak banget. Wah keluarganya si ini ya kayaknya kok bahagia banget ya ini suami istri. Tapi Bapak Ibu terkadang itu hanyalah sebuah pencitraan saja. Nggak semuanya ya, tetapi kita percaya kalau kita hidup bersama Yesus nggak usah pusing dengan yang begitu. Yang penting keluarga kita makan cukup, tidak berkekurangan. Kita jadi berkat Bapak Ibu ya. Dan pada saat kita memiliki semuanya itu, kita adalah orang yang sungguh amat berbahagia. Karena ibadah bila disertai rasa cukup memberikan faedah yang keuntungan yang besar. Begitulah firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 ya. Karena dikatakan apa ayat 7 ayat 8-nya Bapak Ibu? Karena kita tidak membawa apa-apa saat kita datang ke dunia. Dan kita tidak membawa apa-apa saat kita keluar dari dunia ini. Asalkan ada makanan dan pakaian dikatakan, cukuplah. Bisa katakan sama-sama, asalkan ada makanan dan pakaian cukuplah. 1, 2, 3. Asalkan ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu berarti hidupnya mengucap syukur Bapak Ibu. Standar hidup naik, it's okay. Inflasi kan ya. Kita ya setiap berapa tahun sekali ada inflasi. Harga-harga tambah mahal. Tentu kita mau hidup lebih baik Bapak Ibu ya. Gitu, kita kalau diberkati Tuhan, it's okay, spend, no problem, gitu ya, jalan-jalan dengan keluarga, tapi harus ada progresnya itu yang baik ya Bapak Ibu ya, jangan besar pasak daripada tiang. Tapi saya percaya di gereja Rock tidak ada yang besar pasak daripada tiang, amin, semuanya berhikmat hidupnya, amin Bapak Ibu, semuanya bisa mengatur keuangannya dengan baik ya, kalaupun tidak ada, atau ada dulu ya, sekarang sudah diubahkan, sekarang manusia baru, amin Bapak Ibu, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Saya percaya itu saudara dan saya. Amin. Tabungannya banyak, tidak hanya di dunia, tapi di surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan saya akan menutup dengan ayat 14 ini. Dikatakan, pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi ada apa manusia hidup Bapak Ibu? Ada hari malang, ada hari mujur. Janganlah kalau hari malang kita mengutuki Tuhan ya. Katanya Tuhan Yesus baik, kok hidupku kayak gini? Kok aku di stay home dari pekerjaanku? Minggu ini cuma kerja sekali doang. Kok kalau Tuhan baik, aku doa untuk disembuhkan dari kolesterol ini, dari sakit penyakitku ini, kok kolesterolnya bukan tambah turun, tapi tambah naik.
Ya coba dicek, siapa tahu setiap minggu makannya ayam Popeye hari Senin, McD hari Selasa, Indomie yang micinnya ditambahkan juga oleh Anda garam lebih, dan hari Kemisnya pergi ke buffet, dan hari Jumatnya saudara apa? Saudara makan, dan mungkin minumnya adalah Coca-Cola ya Bu ya, terus Sprite, terus boba extra cream, extra sugar, Bapak Ibu ya. Lah kalau gitu terus kita bilang, Tuhan Yesus sekarang katanya engkau baik, kok aku tambah sakit. Ya, kita akan diberi hikmat ya, untuk mengambil keputusan dengan baik. Tapi kalau kita udah jaga kesehatan, hidup benar, Bapak Ibu ya. Tapi tiba-tiba kita sakit, bagaimana? Ya percayalah, Rasul Paulus, itu kalau kita membaca, itu ada dia menyatakan di 2 Korintus 12, dia berdoa supaya duri di dalam dagingnya itu Tuhan angkat ya. Nah, di situ ada yang mengatakan Paulus memang pernah sakit mata gitu ya, matanya tambah buram gitu, atau pernah ada sakit penyakit tertentu. Paulus yang doa menyembuhkan orang gitu ya, tetapi dianya sendiri tidak disembuhkan, dia tidak menghujat Tuhan. Karena dia percaya mukjizat Tuhan, pekerjaan Tuhan, tidak ada hubungannya juga dengan kitanya sedang mengalami apa. Karena itu adalah kuasa Tuhan. Mungkin Anda ya sedang ditindih masalah pada hari ini. Tetapi Anda tetap bisa dari mulutnya keluar kata-kata hikmat, memberikan jalan keluar bagi orang lain. Mungkin Anda juga sedang menabung untuk suatu hal yang Anda inginkan. Tetapi Tuhan taruh dalam hatinya, bantu itu teman kamu yang sedang tidak kerja. Kirimlah kepada saudaramu di Indonesia yang sedang ada butuh sesuatu. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Anda lakukan itu, Amsal 12 pasti terjadi, Amsal 11 pasti terjadi, Amsal 13 dan Amsal 10 tidak akan meninggalkan kita. Mazmur 23 ayat 6 berkata apa? Kebajikan dan kemurahan mengikuti kita. Berapa lama Bapak Ibu? Seumur hidup kita. Dan supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Itu berarti Bapak Ibu, kita tidak tahu hari esok ini akan menjadi seperti apa. Tapi kita tahu hari ini kita bisa ambil keputusan. Kita mau cinta Yesus. Kita mau tabur yang baik. Hari ini kita bisa ambil keputusan. Aku dan keluargaku melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa bersama Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Filipi 3 ayat 13 dan 14 pun berkata, supaya kita melupakan apa yang di belakang. Dan supaya mengarahkan diri kepada yang apa ada yang di depan kita. Kenapa kaca mobil tuh Bapak Ibu, kalau kaca spionnya yang buat melihat belakang itu lebih kecil daripada windshield yang depannya itu lebih besar. Karena apa? Yang di belakang dan di depan itu, yang belakang sudah berlalu ya, yang depannya lebih penting, masa depan kita. Bapak Ibu ya. Dan mengapa juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa kita harus jaga hati. Minggu lalu kita belajar apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya Bapak Ibu. Sedih, that's okay. Tapi jangan berlarut-larut sedih. Senang, jangan sampai lupa diri. Karena supaya kita apa? Menjaga hati kita. Kitab Yeremia berkata, Yeremia 17 bahwa betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya yang sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kalau kita hidup cuman, ya udahlah, follow your heart aja. Rasa apa, pingin apa, lakuin. Itu tidak benar Bapak Ibu. Ya, kita percaya yang kita harus jalani adalah follow the guidance of the Holy Spirit. Kita hidup dituntun oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Roh Kudus pasti bicara kok pada setiap kita. Bobby, jangan lakukan yang ini. Bobby, lakukan yang itu. Bobby, segera, ayo, go. Atau Bobby, stay. Pasti memberitahu Tuhan kepada setiap kita. Di hati kita yang paling dalam, lubuk hati kita. Dan kita mau setiap hari lebih sensitif dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Dan kita percaya hidup bersama Tuhan ini ada sesuatu yang dikatakan Raja Salomo 2 pasal sebelumnya yang adalah baik. Pengkhotbah pasal 5 ayat 17 hingga yang ke-19. Dikatakan, Pengkhotbah 5-nya ada nggak? Gitu. Kalau nggak ada, I will just read it here. Gitu. That's okay, no problem kalau nggak ada. Dikatakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh jadi yang 18, 19, 20 ya gitu. And dikatakan, lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum,
dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kita dibiarkan sibuk. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, he will not remember much the days of his life. Gak banyak ingat gitu ya, saya udah umur berapa, hidupnya udah berapa lama. Karena apa? Hari-harinya diisi dengan apa yang membuat hatinya bersuka cita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucap syukur di usia 12 saya ambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang usia saya 34, Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya melihat hidup up and down, iya Bapak Ibu ya. Kadang ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga, ya pelayanan saya, pekerjaan saya, ya saya melihat up and down-nya ada, Bapak Ibu. Hal-hal yang buruk ada terjadi, tetapi di situ Tuhan membuat yang baik dan yang buruk semuanya work together untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dan kalau kita hidup bersama Yesus Tuhan, kita tidak membuang-buang waktu. Kita tidak menyia-nyiakan waktu. Adapun waktu yang mungkin terbuang sedikit, minim sekali Bapak Ibu. Saya mengucap syukur. Kalau saya pun melihat ke belakang, saya bisa bilang, puji Tuhan, hidup saya benar-benar. Kalaupun ada waktu terbuang tuh dikit sekali Bapak Ibu. Dan puji Tuhan benar-benar dimaksimalkan untuk melayani Tuhan, jadi berkat. Karena kita tahu pada saat kita lakukan segala kehendak Tuhan, mencari kerajaan Tuhan dan segala kebenarannya, firman Tuhan berkata apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Matius pasal 6, silahkan dibaca di rumah. Apa yang akan kita makan, minum, pakai. Orang di dunia ini mencari semuanya itu, tapi Tuhan menyediakan. Apa itu kerajaan Tuhan? Kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera, kebenaran, sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi kalau Anda bekerja, kerjalah dengan sukacita. Kalau Anda memiliki usaha, kerjakanlah usaha itu dengan ucapan syukur. Dan jikalau Anda membesarkan anak, Anda ibu rumah tangga, besarkan anak itu dengan sukacita di hati. Percaya bahwa anak itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau Anda bersekolah, bersekolahlah dengan sukacita, dengan baik, jangan bolos-bolos ya. Kalau Anda adalah seorang yang sedang menabung untuk membuka usahanya sendiri, jangan terus mengeluh, aduh tabunganku kok segini-segini terus. Ucapkan syukur, pasti Tuhan akan tambahkan. Amin. Dan kita percaya setiap kita yang hidup takut akan Tuhan, seperti Raja Salomo. Kalaupun kita sempat mengambil keputusan yang salah, masih ada kesempatan untuk hidup benar. Raja Salomo sebelum game, hidupnya sebelum meninggal ya Bapak Ibu ya, bertobat. Dan dari pengalamannya yang pahit, ada kitab pengkhotbah ini. Yang hari ini kita bisa sama-sama pelajari Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama ya. Gitu, saya pun masih harus banyak sekali belajar. Karena saya percaya kita di gereja ini we grow together. Kita belajar bersama-sama. Kita mau dibentuk sama Tuhan karena tidak ada yang sempurna kan ya. Gitu. Semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Hari esok kita lebih baik daripada hari ini. Amin. Minggu depan lebih baik daripada besok. Amin. Sedikit demi sedikit. Ya Bapak Ibu, kita terus diubahkan. Being transformed, kata firman Tuhan. Siapa yang rindu semakin seperti Kristus hidupnya? Katakan saya rindu. Amin. 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu. 1, jangan mudah marah. Jangan mudah naik darah ya. Karena mereka yang mudah marah, ya itu seperti orang bebal, orang bodoh. Orang bodoh, orang bebal, orang fasik. Alkitab katakan, berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Dan yang kedua, jangan terus menoleh ke belakang. Masa depan Anda adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amin Bapak Ibu. Janganlah setengah-setengah hidupnya. Ya sudahlah, nggak ada kayu rotan pun jadilah. Ya udahlah, saya udahlah kehidupan. Yaudah, pokoknya yang penting saya nggak nyakitin orang lain lah. Ya udah, yang penting saya cuma baik aja. Jangan hanya di tengah-tengah. Pastikan Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Jangan half and half hidupnya. Ya udahlah, gak apa-apalah. Saya pokoknya selingkuhin pasangan saya. Yang penting saya penuhi kebutuhannya lah ya. Jangan seperti itu. Jangan setengah-setengah. Karena kitab Wahyu berkata, yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ya, dan saya percaya bahwa saatnya kita lakukan segitu, kita tidak terus menoleh ke belakang, itu berarti ya sudah, yang lalu biarlah berlalu Bapak Ibu. Yang baru sudah datang. Yang lalu ada kesalahan, yang kali ini kita ambil keputusan ke depan. Ambil keputusan yang benar. Next time I make a choice, it has to be the right one. Next time saya mengambil keputusan, harus keputusan yang benar. Next time saya berpacaran, ambil keputusan menikah dengan anak Tuhan. Saya next time mau membesarkan anak, tidak mau setengah-setengah lagi. Next time saya mengambil usaha, tidak mau yang di abu-abu. Yang penting kita percaya yang sedikit dari Tuhan, yang lemah dari Tuhan, Alkitab katakan lebih kuat, lebih besar hikmatnya daripada yang dunia ini miliki. Dan yang terakhir, percayalah kepada Tuhan dan rancangannya yang sempurna. Amin Bapak Ibu, rancangan Tuhan yang sempurna itu adalah rancangan yang indah untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin, percayalah kepada Tuhan bahwa hari esok Anda lebih baik daripada hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya kalau kita semuanya berjalan bersama Yesus, hidupnya tidak sempurna, tetapi disempurnakan. Amin. Jadi 3 hal itu, jangan mudah marah, jangan terus menoleh ke belakang, percaya pada Tuhan. Dan rancangannya yang sempurna. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau responi firman Tuhan. Kita mau percaya bahwa firman Tuhan yang kita terima ini bagaikan pedang bermata dua. Kalau ada dari Anda yang, aduh, Bobby khotbahnya kok menyinggung saya ya. Aduh, sakit menyakiti hati saya. Pedang bermata dua Bapak Ibu, sebelum mungkin menyinggung Anda, sudah menyinggung saya dulu Bapak Ibu. Saya sudah disayat-sayat hatinya ya Bapak Ibu ya. So, saya percaya seperti pisau operasi. Memotong tumor, atau pisau operasi, memotong supaya infeksi atau apa yang perlu dikeluarkan yang tidak baik, kanker itu perlu dikeluarkan ya, di kemo, sakit. Tapi kami percaya, saya percaya Tuhan itu ya, kalau memberikan kepada kita rotan, boom, itu bukan untuk menyakiti kita. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Anda dan saya disayangi Tuhan banget loh. Amin. Anda dan saya memiliki keputusan. Hari ini bisa ambil keputusan yang benar. Hari esok bisa ambil keputusan yang benar. Hari ini mungkin ada dari Anda, saya nggak tahu ya. Ada yang perlu mengambil keputusan-keputusan. Anda sudah bergumul beberapa saat ini. Iya enggak ya? Iya enggak ya? Iya tapi oke sih kayaknya. Tapi saya nggak damai sejahtera. Bila mana itu adalah Anda. Uji lagi dengan doa. Kalau Anda tidak ada damai sejahtera mau ambil keputusan itu, jangan saudara ambil. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama. Bapa, kami angkat tangan dan kami percaya Tuhan kami yang angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan. Tuhan Yesus menolong kami. Bapa, terima kasih firman Tuhan yang menguatkan kami. Yang membuat hari depan kami lebih baik dari hari ini. Yang membuat kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Yang membuat kami semuanya Tuhan hidupnya semakin diberkati. Diberkati dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan. Dan supaya kehidupan kami Tuhan menjadi berkat untuk komunitas kami, keluarga kami, untuk siapapun orang yang kami temui. Bapa kami berdoa Tuhan kalau di tempat ini Tuhan anak-anakmu ada yang sakit ya Tuhan. Oh Bapa kami berdoa. Darah Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kalau di sini ada yang lemah, letih, lesu, berbeban berat ya Tuhan. Tuhan Yesus kau berikan kelegaan dalam hati mereka. Oh Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan ada yang bimbang ya Tuhan. Ada yang perlu mengambil keputusan dan selama ini Tuhan tidak yakin ya Tuhan. Hari ini Allah Roh Kudus jamah hati mereka agar keputusan diambil. Keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oh Tuhan, kalau ada yang perlu melangkah Tuhan dengan iman. Hari ini Tuhan kami percaya iman kami timbul. Iman kami bangkit karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang percaya Tuhan firman-Mu yang telah kami pelajari ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan bahwa darah Yesus menghapus segala dosa kami. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kami siap Tuhan untuk hidup yang baru Tuhan. Bersama Kristus kami dan keluarga kami melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus umat yang percaya katakan amin. Sebelum Anda duduk,
kita mau merayakan hari ini yang berulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pak Yung bisa maju, ini ulang tahunnya Pak Yung. Happy birthday to you. Kosyam bisa maju. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Angie bisa maju juga. Oh, Angie left already. Adakah Bapak Ibu yang berulang tahun di hari-hari ini? Tidak ada? Oke. Baik, kita mau pertama-tama tiup kuenya dulu, Pak Yung dan juga Kosyam ya. Dalam hitungan ketiga, istri-istrinya bisa maju, Ibu Yung dan Ibu Syam ya. Oke, foto sama-sama dong. Oke, mari. Kita dalam hitungan ketiga, kita akan katakan happy birthday, oke? 1, 2, 3, tiup lilinnya, happy birthday. Oke, mari kita ulurkan tangan kita mau doakan Pak Yung dan juga Kosyam dan terutama Pak Yung dan Ibu Leoni yang nanti akan malam hari ini pulang ke Indonesia ya. Kita doakan. Mari kita ulurkan tangan kita. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Kosyam, Tuhan dan Pak Yung yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi umurnya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau tambahkan hikmat ya Tuhan, kesehatan ya Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah dalam keluarga mereka Tuhan. Pak Yung dan anak cucunya Tuhan diberkati. Anak cucu Pak Yung dan Ibu Leoni melayani Tuhan. Anak cucunya tidak meminta-minta dan menjadi berkat ya Tuhan. Kau berikan kesehatan untuk Pak Yung ya Tuhan. Yang setia melayani Tuhan. Apa yang dilakukan menjadi berhasil dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan jadikan berkat dan perjalanan Pak Yung, Ibu Leoni yang akan pulang ke Indonesia Kau jagai Tuhan. Supaya sampai ke Indonesia tanpa kekurangan suatu apapun. Balik ke Amerika dengan sukacita di hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Kosyam juga Tuhan, yang sangat ya Tuhan setia melayani Tuhan minggu ke minggu Tuhan. Kau berkati kehidupannya Tuhan, supaya apa yang Kosyam lakukan menjadi berhasil pekerjaannya Tuhan, jadi berkat ya Tuhan. Dan supaya juga untuk anak-anak mereka Tuhan, Shiloh dan juga untuk Sky, jadi anak-anak takut akan Tuhan, seperti papa mamanya yang melayani Tuhan, anak-anaknya melayani Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau curahkan berkat bagi setiap dari mereka Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Gereja Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, usahamu, sekolahmu, dalam hubungan, dalam keluargamu. Masa depan Anda diberkati Tuhan. Tuhan Yesus yang membukakan pintu bagi Anda. Apa yang Anda lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup Anda menjadi kesaksian. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan pertolongan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semuanya diberkati, iman kami timbul, kami dibentuk, kami bersukacita, kami adalah garam, kami adalah terang. Kami siap Tuhan, jadi berkat di kota Philadelphia dan dimanapun Tuhan bawa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Happy birthday Pak Yung dan Kosyam. Di luar boleh makan sama-sama, kita mau enjoy our lunch together. Sampai jumpa minggu depan. See you next week. God bless you all. Minggu depan, hari Minggu baptisan. Baptism Sunday. Yang mau dibaptis bisa beritahu Citana bahwa Anda rindu untuk dibaptis. Oke? God bless you all.